Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajal kuasa Allah, sehat tanggung jawab kita. Halo pemirsa dimanapun keberada, salam sehat, salam sejahtera. Pemirsa, pada keadaan ini, situasi ini, posisi ini, kesempatan seperti ini, saya mau membuat ramuan di mana saya dalam pernyataan sebelumnya maksudnya telah menyampaikan metode cuci pembuluh darah. Dalam hal ini saya mau membuat ramuan di mana pembuluh darah ini konon menurut para ahli tentunya ini panjangnya 2,5 kali putaran bumi. Tentu kita tidak perlu memikirkan hal tersebut. Namun pembuluh darah, kalau saya ilustrasikan satu percontohan di satu kota, contohnya bagaimana kota tersebut akan terlihat indah dengan segala atribut nuansa nan hijau berbunga ketika di dalam suatu kota tersebut drenase yang penuh dengan kotoran, drenase yang penuh dengan mampetnya segala aliran yang ada di dalamnya. Itulah kira-kira kalau diistilahkan di dalam satu bentuk perkotaan. Jadi apa arti sebuah keindahan di atasnya ketika drenase tersebut dalam kondisi mampet. Jangankan ketika hujan lebat datang, tidak hujan pun drenase tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Itulah gambaran ilustrasi di dalam perkotaan. Ini di dalam jiwa raga kita, di dalam tubuh kita. Jadi diilustrasikan di sini drenase yang dinyatakan tadi di dalam tubuh kita adalah pembuluh darah. Jadi poin inti ketika kita ingin hidup sehat, tentu pondasi dasar, pondasi awal yang harus kita rawat, harus kita jaga secara berkesinambungan, itulah yang dinamai pembuluh darah. Sehingga pembuluh darah itu harus selalu senantiasa bersih, sehingga kelancaran sebagaimana mestinya itu akan terjadi dan akan terwujud sebagaimana mestinya sebagai bentuk wujud nyata daripada fungsi pembuluh darah itu sendiri, yang mana yang saya nyatakan sebagai pencucinya adalah pencuci yang dinamakan pencuci pembuluh darah. Walaupun kelihatannya sangat sederhana, sangat mungkin sepele, dan tentu sangat alamiah, inilah saya akan beri gambaran atau beri satu contoh dasar di mana inilah salah satunya adalah yang akan saya buat. Contoh ini janur. Janur ini adalah 10 begini, 10 lidi. Jadi 10 lidi begini. 10 lidi begini. 10 lidi begini. Berarti kalau di istilahnya ini diambil berarti kan jadi 2 lembar. Jadi 2 lembar. Jadi 2 lembar begini. Ini contoh, jadi 2 lembar begini, ini kita potong ya, 10 lidi, ini namanya 10 lidi ya. Jadi 10 lidi, ini 10 lidi begini. Ini kan berarti jadi 2 lembar begini. Jadi 20 lembar nantinya 10 lidi. Kita potong-potong begini, kurang lebih 7 sampai ya 10 cm lah istilahnya, 7 sentian, 6 cm. Kita potong-potong. Kita potong-potong begini. Ya, potong-potong. Nah, ini yang kecilnya nggak usah lah, ini 10 lidi begini, 10 lidi begini. Dan daun sirih 20 lembar begini. 20 lembar. Jadi
janur 10 lidi begini, janur 20 lembar begini, dicuci tentunya sampai bersih. Dicuci sebagaimana kita mencuci barang-barang apa saja sehingga sampai bersih. Jadi ini adalah bentuk dasar. Jadi inilah dasar sesederhana-sederhananya dan sealamiah-alamiahnya. Inilah kira-kira tiga bahan pokok, janur, ya ini sirih, dan ini gambir. Ini gambir itu seperti begini. Ini gambir 2 biji. 2 biji sama dicuci. Pastinya dicuci yang bersih. Sama dicuci yang bersih. Pasti dicuci yang bersih, itu udah paham ya. Cuci yang bersih ini hanya contoh aja. Contoh dicuci yang bersih. Padahal kita bisa cuci di mana aja, pokoknya sampai sebersih mungkin kita cuci. Ya, 3 bahan pokok ini, janur, sirih, dan gambir. Namun ini secara bahan dasar, artinya secara bahan pokok dasar. Namun ada 2 kriteria. Walaupun ini secara konkret untuk pencuci pembuluh darah, tapi ada 2 kriteria. Kalau yang darahnya dominan, karena manusia kan terdiri dari 2 dominan. Dominan tinggi dan dominan rendah. Kalau dominan tinggi, di sini saya tidak membuat, artinya tidak dimasukkan. Ini hanya secara umum. Tapi kalau untuk dominan tinggi ditambahkan ciplukan atau cendet. Ya, ada 3 lagi kira-kira. Ini kalau untuk yang tinggi, dominan darahnya tinggi. Jadi ada ciplukan atau cendet, ada salam, daun salam 10 lembar, daun salam 10 lembar, terus daun suji. Jadi kalau untuk yang dominan tinggi, ini bisa ditambahi 1 daun salam 10 lembar, suji 2 batang. Suji itu kan kayak begini nih, kayak daun pandan. Suji 2 batang, terus daun cendet ciplukan. Tapi saya sendiri belum pernah memakai cendetnya, ciplukannya, karena termasuk sedikit rada sulit didapat. Jadi saya belum pernah menggunakan, tapi ini untuk yang dominan tinggi. Kalau yang dominan rendah, dari ketiga dasar ini beda. Jadi kalau yang dominan tinggi tadi yang telah saya sampaikan, kalau yang dominan rendah dari ketiga janur, sirih, gambir, ditambahkan lagi 2 pelepah lidah buaya, diambil dalamnya, dikerok dagingnya, ya, dagingnya yang lendir-lendir dikerok, ya, ini diambil kulitnya 2 batang dimasukkan, itu untuk yang rendah. Terus ditambah lagi daun sembung. Sembung itu, daun sembung kalau di perkotaan ya bisa ditemui di toko-toko ramuan lah, istilahnya toko-toko ramuan. Jadi paling tidak inilah konsep dasar sebagai metode pencuci pembuluh darah. Bahan dasar pokok secara umum yang lebih mendasar adalah janur 10 lidi begini, sirih 20 lembar, gambir 2 butir. Tambahannya untuk rendah tadi yang saya sampaikan, untuk tinggi tadi pula juga. Direbus sampai mendidih dengan ukuran yang bahan dasar seperti tadi, itu airnya 3 liter, kurang lebih 3 liter. Maaf ya, ini sangat darurat banget. Ini nggak apa-apa, jangan dilihat daruratnya, tapi istilahnya manfaatnya. Ini langsung dimasukin ke air. Ketika ini sudah bersih tentunya, ini masukin ke air. Mau sudah mendidih juga boleh, mau dari sejak masih dingin juga boleh.
Yang penting sampai mendidih. Sampai mendidih sebagaimana kita masak air. Sebagaimana kita masak air. Jadi bukan berarti dari sebanyak 3 liter ini jadi sampai harus jadi berapa liter gitu, tidak. Yang jelas sampai mendidih, sampai itunya layu-layu, pasti itu sudah terserap saripati daripada manfaat 3 bahan pokok tadi. Dan ini bisa dijadikan 2 kali. Jadi ketika 3 liter dari bahan dasar yang tadi, ketika sudah diminum habis, jadi bisa diulangi lagi 1 kali lagi. Jadi diisi lagi dengan air kurang lebih 3 liter lagi. Hanya 2 kali. Setelah 2 kali habis, tentunya sudah sampai mendidih. Jadi ini sampai mendidih. Maaf, ini posisi sangat darurat men. Namun nggak apa-apa. Yang penting pesannya. Jadi inilah yang sangat mendidih. Tuh, sangat mendidih. Tuh, asal sudah mendidih begini, tuh sudah mendidih begini, maaf ya, maaf, ini sangat darurat men, namanya darurat. Video yang sangat dibikin secara darurat karena keterbatasan kemampuan, karena keterbatasan pengetahuan, begitu kira-kira. Yang penting pesannya bisa tersampaikan sebagai mekanisme pencuci pembuluh darah, satu-satunya mekanisme penyehatan di dalam tubuh kita secara mendasar. Inilah kira-kira mekanisme pembuatan daripada ramuan yang dinyatakan sebagai pencuci pembuluh darah. Ini sudah selesai merebus atau sudah selesai digodok. Ini sudah hasilnya. Namun lebih disarankan minumnya atau tempatnya jangan pakai gelas yang istilahnya gelas bening, gelas beling, mungkin namanya gelas beling ya. Jadi lebih diutamakan atau seharusnya pakai gelas plastik. Jadi gelas Tupperware. Begitu kira-kira cara mengkonsumsinya. Dan ini saya konsumsi setiap pagi, siang, dan sore. 1 gelas begini. Lain lagi untuk metode penyembuhan yang istilahnya, kalau istilah drainase tadi sudah macet parah. Itu ada mekanisme tersendiri, tentunya bisa kita bahas di pernyataan-pernyataan berikutnya. Ini adalah satu bentuk perawatan. Dan perlu diingat dan perlu saya sampaikan, setelah drainase ini bersih, pasti ada mekanisme lanjutan yang sungguh-sungguh harus kita lakukan, harus kita ketahui, dan harus kita amalkan, sehingga sehat sebagaimana yang saya harapkan akan terwujud di antara kita masing-masing. Karena sehat itu sendiri bukan hanya dilakukan hanya bentuk 1 langkah. Kalau istilah drainase sudah bersih, dah aja sehat. Tidak demikian, banyak hal berikutnya yang harus kita pahami, kita lakukan, sehingga bisa mendapati manfaat daripada hal tersebut. Karena apapun di dalam kehidupan kita di dunia ini, satu bentuk pernyataan untuk mendapati hasil yang sungguh-sungguh dirasakan hasilnya, sungguh-sungguh dirasakan manfaatnya, tentulah banyak usaha, banyak ikhtiar yang harus sungguh-sungguh kita gali, kita lakukan, sehingga dirasakan manfaatnya. Satu contoh, ketika kita ingin sukses jadi apa saja, pastilah banyak hal yang harus kita lakukan, yang harus kita pahami, dan harus kita belajar. Minum lagi. Inilah ramuan daripada pencuci pembuluh darah. Minum lagi. Ini masih panas, masih mungkin bisa 50 derajat. Ini sungguh baik
ketika kita mengkonsumsi panas, 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 dan panas. Pagi 1 gelas begini, siang 1 gelas begini, sore 1 gelas begini. Ini untuk kita sebagai perawatan, ya, perawatan. Lain lagi kalau untuk mekanisme penyembuhan, katakanlah orang yang sudah stroke dan sebagainya, pasti ada mekanisme cara konsumsi secara khusus. Keterangan berikutnya tentu akan saya sampaikan di pernyataan berikutnya. Sementara sekian dulu tentang hal mekanisme membuat ramuan daripada pencuci pembuluh darah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajal kuasa Allah, sehat tanggung jawab kita. Sampai jumpa. Minum lagi.